Bahagia dan Sengsara. Kitab Sirrul Asrar, karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Formula bahagia dan sengsara dalam diri manusia. Ikhlas, bahagia, sengsara. Perlu engkau ketahui bahwa manusia tidak pernah terhindar dari bahagia dan sengsara. Sebagaimana keduanya juga dapat ada secara sekaligus dalam diri individu. Ketika kebaikan dan keikhlasan si hamba lebih banyak, maka kesengsaraannya akan berubah arah menuju kebahagiaan. Maksudnya, sifat-sifat nafsani si hamba akan berubah menjadi sifat-sifat rohani. Namun, jika ia memperturutkan hawa nafsunya, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Jika kedua sisi ini ternyata seimbang, maka yang dilihat adalah sikap harap, roja. Sikap harap atau roja si hamba dan kebaikannya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 160. Dengan cara penghitungan seperti inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan timbangan amal ketika keseimbangan antara kedua sisi ini terjadi. Namun, ketika perubahan dari nafsani menuju rohani terjadi secara keseluruhan, maka mizan amal tidak diperlukan. Hamba seperti ini akan datang di hari kiamat lalu langsung masuk surga tanpa hisab. Begitu pula ketika yang terjadi sebaliknya, maka ia akan langsung masuk neraka tanpa dihitung amalnya. Barang siapa yang lebih banyak amal baiknya, maka ia akan masuk surga tanpa siksa apapun. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Surah Al-Qari'ah ayat 6-7 surah ke-101. Sedangkan orang yang lebih banyak perbuatan buruknya, maka ia akan diazab sesuai dengan kadar kejahatannya. Setelah itu ia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga, asalkan ia memiliki iman. Yang kami maksud dengan kebahagiaan dan kesengsaraan adalah pengertian yang selaras dengan kebaikan dan keburukan yang satu sama lain saling silih berganti. Sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, As-sa'idu qad yashqa, as-syaqiyyu qad yas'ad. As-sa'idu qad yashqa, as-syaqiyyu qad yas'adu. Orang bahagia terkadang sengsara, orang sengsara terkadang bahagia. Ketika kebaikan yang lebih unggul, maka si hamba menjadi orang yang bahagia. Namun ketika keburukan yang lebih unggul, maka ia menjadi orang yang sengsara. Barang siapa yang bertobat, beriman, dan melakukan amal soleh, niscaya Allah akan mengganti kesengsaraannya dengan kebahagiaan. Adapun berkenaan dengan takdir Allah yang telah ditetapkan di zaman azali, baik berupa kebahagiaan maupun kesengsaraan, itu bersifat menyeluruh atau paket.
As-sa'idu sa'idun fi batni ummihi. Wasyaqiyyu syaqiyyun fi batni ummihi. Orang bahagia telah menjadi orang bahagia sejak ia di perut ibunya, dan orang sengsara telah menjadi orang sengsara sejak ia di perut ibunya. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menakwilkan bahwa yang dimaksud ibu umum dalam hadis di atas adalah himpunan berbagai anasir yang lahir darinya segala daya kemanusiaan. Tidak ada seorang pun yang boleh menyelisik ihwal ketetapan itu, karena itu termasuk rahasia takdir, dan tidak ada seorang pun yang boleh berhujjah dengan rahasia takdir. Penulis tafsir Bukhari menyatakan, sesungguhnya banyak rahasia yang diketahui tetapi tidak dibicarakan seperti rahasia takdir. Sesungguhnya iblis berargumen atas perbuatannya menggunakan rahasia takdir, dan ternyata disebabkan itu ia dikutuk Allah. Sementara itu Adam alaihissalam menyatakan bahwa kemaksiatannya berasal dari dirinya, dan ia pun beruntung dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa suatu ketika ada seorang arif yang bermunajat dengan kata-kata, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menetapkan takdir. Engkau telah berkehendak. Engkau telah menciptakan kemaksiatan kepada diriku." Tiba-tiba saja terdengar suara gaib, "Wahai hambaku, ini termasuk syarat tauhid. Lantas bagaimana dengan syarat penghambaan?" Orang arif itu pun mengulang munajatnya, tapi kali itu ia berkata, "Aku telah bersalah, aku telah berdosa, aku telah menzalimi diriku." Tiba-tiba kembali terdengar suara gaib, "Sesungguhnya aku telah mengampuni, aku telah memaafkan, dan aku mengasihi." Tanah dan air merupakan manifestasi kebahagiaan karena keduanya menjadi penghidup dan penumbuh ilmu, iman dan sifat tawadu dalam hati, sedangkan api dan angin adalah lawan dari tanah dan air. Keduanya menjadi pembakar dan pembunuh. Maha suci Allah yang telah menghimpun berbagai hal yang berlawanan itu dalam satu tubuh, sebagaimana Dia telah menghimpun antara air dan api, serta antara cahaya dan kegelapan di dalam awan. Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'ul sahaba thiqala. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung. Surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 12. Suatu ketika Yahya bin Mu'az Ar-Razi pernah ditanya, "Dengan apa Allah dapat diketahui?" Dia menjawab, "Dengan menghimpun berbagai hal berlawanan." Itulah sebabnya manusia menjadi kitab induk dan sekaligus menjadi cermin bagi Allah dari segi kemuliaan dan keindahannya, serta menjadi penghimpun bagi alam semesta, sehingga manusia disebut sebagai semesta penghimpun dan makrokosmos. Sebab Allah menciptakan manusia dengan kedua tangannya. Maksudnya, Allah menciptakan manusia dengan sifat perkasa dan lembut. Cermin memang selalu memiliki dua sisi, kasar dan halus, sehingga ia menjadi manifestasi bagi nama penghimpun yang berbeda dari segala entitas lainnya.
Karena semua entitas lainnya diciptakan dengan satu tangan atau dengan satu sifat Allah saja. Adalah malaikat ya. Adapun entitas yang diciptakan dengan sifat lembut saja adalah malaikat. Para malaikat menjadi manifestasi sebaiknya manifestasi hanya bagi nama Allah As-Subuh dan Al-Qudus. Ya, para malaikat menjadi manifestasi hanya bagi nama Allah As-Subuh dan Al-Qudus. Sebaliknya, makhluk yang diciptakan dengan sifat keras saja seperti iblis dan para pengikutnya, mereka menjadi manifestasi hanya bagi nama Allah Al-Jabbar. Itulah sebabnya mereka memiliki sifat pemaksa dan sombong sehingga menolak untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Sementara itu, karena manusia dari kalangan khusus dan menghimpun segala bentuk sifat yang dimiliki semua makhluk, baik yang mulia maupun yang hina, maka para nabi dan wali tidak ada yang terhindar dari kekeliruan. Para nabi memang orang-orang yang terjaga dari dosa besar karena kenabian dan kerasulan yang mereka emban. Namun mereka tidak maksum dari dosa-dosa kecil, sedangkan para wali mereka sama sekali tidak maksum. Tapi ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa para wali terjaga dari dosa-dosa besar setelah kewalian mereka sempurna. Syakik al-Balkhi menyatakan, tanda kebahagiaan ada 5, yaitu lembut hati, sering menangis, juhud terhadap dunia, pendek angan-angan, dan sangat pemalu. Sementara tanda kesengsaraan juga ada 5, yaitu keras hati, jarang menangis, cinta dunia, panjang angan-angan, dan tidak tahu malu. Rasulullah SAW bersabda, "Alamatus sa'idi arba'atun. Idza tumina adala, wa idza ahada wafa, wa idza takallama sadaqa, wa idza khasama lam yashtum, wa alamatus syaqi arba'atun. Idza tumina khana, wa idza ahada akhlafa, wa idza takallama kadzaba, wa idza khasama syatum." Tanda orang bahagia ada 4, yaitu jika diberi amanah, ia berlaku adil, jika berjanji menepati, jika berbicara jujur, ia jujur, dan jika bermusuhan, ia tidak mengumpat. Tanda orang sengsara ada 4, yaitu jika diberi amanah, dia berkhianat, jika berjanji, ia mengingkari, jika berbicara, ia berdusta, dan jika bermusuhan, ia mengumpat orang lain dan tidak memaafkan mereka. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa aw aslaha fa ajruhu 'ala Allahi innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 40. Ketahuilah bahwa perubahan dari kesengsaraan menuju kebahagiaan atau sebaliknya dapat terjadi disebabkan pola pengasuhan dan pendidikan. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, "Kullu mauludin yuladu ala fitratil islami, walakin abawahu
yuhawidanihi au yunassiranihi au yujisanihi yujajisanihi yumajisanihi. Kullu mauludin yuladu ala fitratil islami walakin abuwahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam fitrah Islam, namun kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa di dalam diri setiap individu terdapat potensi kebahagiaan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk mengatakan bahwa orang ini pasti bahagia atau pasti sengsara. Namun boleh jika dikatakan orang ini bahagia jika kebaikannya lebih unggul daripada keburukannya. Demikian pula sebaliknya, siapa yang mengubah prinsip ini pasti ia telah sesat karena ia meyakini bahwa ada sebagian manusia yang masuk surga tanpa amal atau tobat. Atau ada yang masuk neraka tanpa kemaksiatan. Pernyataan seperti ini jelas bertentangan dengan nas suci karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga kepada pelaku kebaikan sebagaimana Dia telah menjanjikan neraka bagi pelaku kemaksiatan, kesyirikan dan kekufuran. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizalamin lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Surah Al-Mu'min surah ke-40 ayat 17. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Surah An-Najm surah ke-53 ayat 39 sampai 40. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat 110. Demikianlah pembahasan tentang ikhlas, bahagia, sengsara, formula kebahagiaan dan sengsara dalam diri manusia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan hikmah dari isi buku ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.